Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan berusaha mencoba menyampaikan tips dalam mencapai Raudhah di Masjid Nabawi Madinah. Yang saya ingin sampaikan di sini ya, pertama, untuk laki-laki itu sebenarnya area Raudhah itu dibuka setiap saat. Nah, maksudnya dibuka setiap saat ini bukan terbuka ya, bukan terbuka kamu bisa masuk langsung di situ ke Raudhah, tempat mustajab berdoa. Seperti itu bukan, tapi bergiliran. Karena hampir semua orang itu ingin berdoa di Raudhah, di taman surga yang dibilang tempat yang mustajab untuk berdoa. Sedangkan untuk wanita itu ada waktu-waktunya, yaitu setelah terbit matahari atau sekitar pukul 6.15 hingga pukul 10 pagi, plus setelah sholat isya atau sekitar pukul setengah 11, 22.30 hingga pukul 1 dini hari. Itu untuk waktu untuk wanita. Sekarang saya ingin memberikan tips untuk yang laki-laki. Mungkin di sini juga ada sedikit tips juga untuk wanitanya. Nah, untuk masuk ke tempat Raudhah ini ada dua tempat, yaitu melalui sekat putih seperti ini, yaitu melalui gate 4 yang paling dekat itu ya, gate 4 atau pintu masjid nomor 4. Kemudian masuk, belok kanan, itu ada sekat putih, kemudian yang di atasnya ada tulisan saudari-saudari, mohon tidak berdesak-desakan, seperti itu. Suatu waktu itu dibuka, oke, untuk masuk ke area Raudhah. Tapi yang lebih sering dibuka adalah dari gate 3 atau pintu masjid nomor 3. Di situ teman-teman bisa masuk, kemudian mulai mengantri untuk masuk ke Raudhah. Kapan sih waktunya? Nah, kalau misalnya dibilang kapan waktunya, saya sarankan untuk masuk ke area Raudhahnya dulu itu waktunya jauh sebelum sholat fardu dimulai atau sesaat setelah sholat fardu selesai. Kenapa? Karena kalau sesaat sebelum sholat fardu itu sudah mulai ditutup. Gate 3, 2 itu sudah ditutup. Jadi teman-teman tidak bisa masuk ke area Raudhah untuk ngantri. Pintu gate nomor 4 juga sudah disekat, sehingga teman-teman siap-siap untuk sholat fardu. Saya akan memberikan gambaran ya, berdasarkan pengalaman. Jika teman-teman datang ke tempat area Raudhah sekitar pukul 9.15 pagi di hari Jumat, itu kamu mungkin dapat masuk ke area Raudhahnya di antara mimbar Rasulullah SAW hingga makam Rasulullah, itu mungkin habis Jumatan. Nah, tapi kalau misalnya lebih cepat daripada itu, yaitu sekitar setengah 9 saja, insya Allah kamu bisa Jumatan di daerah Raudhah dan bisa berlama-lamaan di situ ya, setengah 9 pagi. Nah, saya akan berikan gambaran lain. Kalau misalnya kamu ingin malam-malam, saya sarankan sehabis sholat isya kamu sudah mulai mengantri di area mengantri Raudhah. Ketika malam hari maksimal pukul 1 malam, karena ketika pukul setengah 2 berdasarkan pengalaman, kalau di musim haji ya, di musim haji sama musim umroh beda ya jumlah jemaahnya. Kalau di musim haji ketika pukul setengah 2 itu sudah mulai mengantri, dan ada kemungkinan itu bisa dapat atau enggak. Kenapa? Karena ketika kita mengantri yang di depan, ketika
kita sudah mengantri 45 menit baru dibuka, masuk, kemudian tunggu lagi mungkin hampir 45 menit lagi masuk. Tiba-tiba kita sudah ada di hampir nyampe Raudhah, kita disuruh bikin saf, disuruh bikin barisan buat sholat subuh. Nah, ketika mau sholat subuh, sekat mulai dipasang lagi oleh petugas. Dan kalau misalnya teman-teman tidak berada di saf terdepan, maka kemungkinan besar kamu akan terusir, karena habis sholat subuh mendekati dengan terbitnya matahari, itu udah waktunya untuk awat tuh perempuan, sehingga askar akan bilang, sekarang waktunya untuk ahwat, mohon semuanya keluar dan mengantri lagi dari gate sebelah. Jadi kalau misalnya mau malam-malam, lebih baik setelah Isya langsung mengantri dari gate nomor 3. Kalau misalnya lewat jam setengah 2, bisa kemungkinan dapat, bisa kemungkinan enggak, tergantung teman-teman dapat safnya di mana gitu. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang ingin ke Raudhah, luangkan waktu yang cukup. Kalau misalnya di musim haji, kamu sebaiknya luangkan waktu sekitar 3-4 jam. Sedangkan di musim umroh, mungkin teman-teman bisa meluangkan waktu sekitar 2-3 jam saja untuk sampai ke area Raudhah, Taman Surga yang mustajab. Tips saya yang paling awal ada berniat beribadah karena tempat yang mustajab, kemudian berdoa agar dimudahkan memasuki Raudhah. Daerah Raudhah itu daerah yang karpetnya sudah berwarna hijau ya, hijau muda. Kalau di Masjid Nabawi semua karpet ini berwarna merah, sedangkan di daerah area Raudhah itu berwarna hijau. Daerah mengantri itu juga daerah berwarna hijau muda. Nah, ketika sedang mengantri untuk menyampai area Raudhah, itu jangan sampai memaksakan kehendak, jangan sampai kita mendorong orang lain, jangan sampai kita menzolimi orang lain, menyakiti orang lain. Lebih baik kita berzikir, berdoa agar kita dimudahkan, berdoa agar orang lain pun dimudahkan mencapai Raudhah. Insya Allah, jika emang sudah waktunya, kamu bisa mencapai Raudhah. Jadi tidak usah memaksakan kehendak, karena Allah Maha melihat. Kita ikut aja aturan mainnya. Kalau misalnya askar minta kita duduk, jangan berdiri terus. Kalau misalnya askarnya minta berbaris, Kenapa? Karena waktu di bagian akhir ya, saya ketika mau memasuki Raudhah, terus askarnya meminta bikin saf atau barisan, bikin saf. Karena orang-orang yang tidak berbaris atau tidak bikin barisan, malah tetap berdiri atau malah kesana kemari pengennya maju terus dan tidak mendapat barisan, maka askar melihat dan akan menggiringnya keluar. Itu benar ya, karena ketika bikin saf itu sebenarnya adalah waktunya sholat. Jika tidak ada barisan, maka akan digiring keluar. Kalau misalnya sudah memasuki benar-benar area Raudhah yang antar mimbar Rasulullah sehingga makam Rasulullah ya, area itu, bagaimana cara supaya berlama-lama? Kita nggak usah masuk cepat-cepat dulu langsung sholat. Kenapa? Karena sebelum sekat itu dibuka, askar itu sudah memberitahu kalau ini sedang penuh, sedang banyak. Oleh karena itu sholatnya 1 kali saja ya, seperti itu. Jadi orang yang sholat duluan atau masuk duluan kemudian sholat di bagian depan, sama askar biasanya diminta untuk keluar, segera keluar. Oleh karena itu kalau misalnya kamu ingin berlama-lamaan di daerah Raudhah, kamu di belakang saja sambil berdiri, karena udah dempet-dempetan ya, yang di depan lagi sholat, di belakang udah dempet-dempetan lagi berdiri. Itu lebih baik berdoa apa yang ingin kamu inginkan, berdoa minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bagian belakang saja. Kalau misalnya cepat-cepat cari tempat kosong untuk sholat,
Habis sholat silakan keluar, terutama ini di musim haji Kak, yang jamaahnya banyak sekali ya. Kalau misalnya pada saat umroh kemungkinan besar jamaahnya lebih sedikit, dan untuk lebih lama itu kemungkinannya lebih besar. Kadang ketika memasuki area Rodoh, jemaahnya itu lebih banyak dibandingkan luas dari tempat rodahnya itu sendiri, sehingga kita harus mengantri gitu dari bagian belakang, di bagian belakang ngantri di belakang sambil doa. Udah mulai satu persatu keluar, satu persatu keluar, satu persatu keluar, kita masih belakang berdoa terus masih lama. Nah, ketika ada yang sedikit ngomong, kita baru mulai sholat sunnah. Di sholat sunnah tersebut gak dilamakan, kita juga kan bisa berdoa ketika lagi sholat. Berdoa ketika lagi sholat yang mustajab adalah ketika sujud dan sebelum salam. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk mencapai Raudhah tanpa berdesak-desakan, yaitu kamu membawa seorang disabilitas atau seseorang yang membawa kursi roda, dan yang orang di kursi roda itu belum pernah ke Raudhah, itu akan dibawa oleh askarnya untuk memasuki area Raudhah melalui jalur yang berbeda. Segitu tips dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya doakan agar teman-teman semua dapat mencapai area Raudhah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.